Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب اسمحوا لي أن أعرف نفسي. اسمي أولية نور عفيفة رحمي. أنا سكرتيرة في جمعية الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab memiliki 5 buah bidang, yaitu bidang intelektual, bidang informasi dan komunikasi, bidang minat dan bakat, bidang keagamaan, dan bidang PSDA dan kewirausahaan. Di mana masing-masing bidang tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda, serta memiliki program kerja yang berbeda pula. Nah, untuk itu di video kali ini kami akan membahas apa saja program kerja yang ada di masing-masing bidang di Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Selain itu, kami juga ingin memperkenalkan siapa saja kepala bidang dan sekretaris bidang yang ada di masing-masing bidang tersebut. Oke, let's check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabia Taduya selaku sekretaris bidang intelektual. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bidang intelektual. Bidang intelektual adalah bidang yang bergerak dalam meningkatkan intelektualitas mahasiswa PBA. Adapun tugas dari bidang intelektual sendiri, yang pertama adalah membantu ketua HMJ PBA dalam melaksanakan tugas di dalam disiplin organisasi, dan yang kedua adalah meningkatkan intelektualitas mahasiswa PBA dalam rangka membentuk mahasiswa yang akademik, dan yang ketiga adalah membangun pola pikir yang kritis, kreatif, dan inovatif, dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan bidang lain. Selanjutnya, penyampaian proker bidang intelektual yang akan disampaikan oleh ketua bidang intelektual sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Khairi. Di sini saya selaku ketua bidang intelektual akan menjelaskan program kerja bidang intelektual. Yang pertama, program kami adalah Attach. Attach ini adalah program kerja yang bergerak di dalam bidang pembelajaran bahasa Arab. Yang mana di bidang ini ada 2 kelas, yakni kelas kalam atau melatih kemampuan berbicara, dan kelas kawaid, yakni mempelajari tata bahasa Arab atau nahwu shorof. Jadi program ini dikhususkan untuk mahasiswa baru, yang mana mahasiswa dibagi menjadi 2 kelas, dan kelasnya itu dilakukan selama 1 minggu sekali selama 15 kali pertemuan. Selanjutnya ada program kerja Musabaqah Attach atau lomba yang berhubungan dengan bahasa Arab seperti Olimpiade Bahasa Arab atau ranking 1 Bahasa Arab. Ini juga dikhususkan untuk mahasiswa baru dan waktunya bertepatan dengan penutupan program pembelajaran Attach. Selanjutnya ada pengembangan media mufradat dan kawaid. Maksudnya adalah di sini kami membagikan mufradat yang berisi tentang percakapan ataupun berita. Selain itu juga kami membuat video pembelajaran bahasa Arab dengan tambahan animasi. Selanjutnya ada program kerja diskusi online atau study club. Jadi di dalam study club ini adalah programnya itu melatih keterampilan berbahasa kita, yakni baik keterampilan menyimak, berbicara, membaca ataupun menulis. Dan yang terakhir ada program webinar nasional, dan alhamdulillah webinar ini sudah kami laksanakan pada bulan-bulan sebelumnya yang diikuti oleh 500 peserta dari berbagai daerah. Ya, itulah presentasi dari program kerja bidang intelektual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Laila Rahma selaku sekretaris bidang Infokom ingin menjelaskan apa itu bidang Infokom. Bidang Infokom atau bidang informasi dan komunikasi adalah suatu bidang yang mempunyai tugas mengurus kegiatan yang terkait informasi dan komunikasi untuk mahasiswa. Bidang Infokom ini lebih banyak bergerak pada pembuatan pamflet yang berupa informasi penting tentang jurusan maupun yang lainnya. Adapun tugas-tugas bidang Infokom yaitu yang pertama, mendokumentasikan kegiatan HMJ PBA, yang kedua, membuat pamflet yang berhubungan dengan HMJ PBA, yang ketiga, update terhadap informasi jurusan atau yang berhubungan dengan kebahasa Araban baik di dalam maupun di luar kampus. Selanjutnya adalah penyampaian program kerja bidang Infokom oleh ketua bidang Infokom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Barevi. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab ini saya menjabat sebagai ketua bidang informasi dan komunikasi atau bisa disingkat dengan bidang Infokom. Dan kali ini saya akan menjelaskan apa saja program kerja yang ada di bidang Infokom. Yang pertama adalah membuat dan menyebarkan pamflet, produk, uslub, dan mahfuzat sosial media. Yang kedua adalah membuat dan menyebarkan pamflet hari-hari besar
baik dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, adalah menempel mahfuzat di lorong jurusan pendidikan bahasa Arab. Yang keempat adalah membuat buletin dari kegiatan yang sudah diadakan oleh HMJPBA. Dan yang terakhir adalah membuat pohon kawaid dan menempelnya di lorong jurusan pendidikan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila selaku Sekretaris Bidang Minat dan Bakat ingin menjelaskan apa itu bidang minat dan bakat. Bidang minat dan bakat adalah suatu bidang untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab. Adapun tugas-tugasnya adalah yang pertama, menumbuhkan minat dalam diri mahasiswa jurusan bahasa Arab. Yang kedua, untuk mengembangkan bakat dari mahasiswa jurusan bahasa Arab. Yang ketiga, memilih dan menentukan untuk perwakilan delegasi lomba. Selanjutnya, penyampaian program kerja dari bidang minat dan bakat yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Minat dan Bakat. Nama saya Evitia Yanwaristiwi. Saya sebagai Ketua Bidang Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 2020-2021. Di sini, saya akan memaparkan program kerja bidang minat dan bakat. Jadi, program kerja bidang minat dan bakat ada 5. Program kerja yang pertama, mengaktifkan mading. Tujuan dari program kerja ini adalah untuk menggali kreativitas dan menambah pengetahuan mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Pengaplikasian program kerja ini dengan cara mengadakan pembuatan mading per kelas. Di sini kami memiliki 2 sistem. Sistem yang pertama, kami mewajibkan kepada masing-masing kelas untuk mengumpulkan karangan yang nantinya akan kami tempelkan pada mading bidang minat dan bakat. Sistem yang kedua, kami mewajibkan kepada masing-masing kelas untuk membuat mading yang harus sesuai dengan aspek-aspek berikut. Yang pertama, puisi berbahasa Arab. Yang kedua, insya. Yang ketiga, komik berbahasa Arab. Yang keempat, mahfuzat. Yang kelima, mufrodat. Dan yang terakhir, berita berbahasa Arab. Program kerja yang kedua, mendata minat dan bakat mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Tujuan dari program kerja ini agar kami mengetahui dan memiliki data apa saja bakat dan yang diminati mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Pengaplikasian program kerja ini dengan cara kami mewajibkan kepada mahasiswa pendidikan bahasa Arab untuk mengisi data-data minat dan bakat yang telah kami buat dalam Google Form. Program kerja yang ketiga, melatih minat dan bakat mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Tujuan program kerja ini adalah untuk menggali dan meningkatkan minat dan bakat mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Pengaplikasian program kerja ini dengan cara memfasilitasi mahasiswa pendidikan bahasa Arab untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Program kerja yang keempat adalah mengadakan ajang kreativitas. Tujuan dari program kerja ini adalah untuk menumbuhkan daya saing mahasiswa pendidikan bahasa Arab serta untuk mengetahui bagaimana hasil pelatihan yang telah kita adakan sebelumnya. Pengaplikasian program kerja ini dengan cara mengadakan perlombaan bagi mahasiswa pendidikan bahasa Arab dengan cabang-cabang lomba yang sesuai pelatihan yang telah kita adakan sebelumnya. Jadi, program kerja kedua, ketiga, dan keempat saling berkesinambungan. Program kerja yang terakhir yaitu HMJ Goes to School. Tujuan dari program kerja ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang kita punya serta penggalian bakat siswa ataupun siswi yang ada di tingkat SMA maupun MA. Pengaplikasian program kerja ini dengan cara kami bekerja sama dengan bidang sosial kemasyarakatan ITLA untuk mendatangi sekolah-sekolah MA atau SMA yang berada di Banjarmasin dan mengadakan pengajaran serta penggalian bakat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Munawwarah selaku Sekretaris di bidang keagamaan yang akan menjelaskan apa itu bidang keagamaan.
Bidang keagamaan adalah suatu bidang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan sosial di himpunan mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Adapun fungsi bidang ini yaitu pertama, meningkatkan kesadaran beragama bagi mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Yang kedua, melaksanakan santunan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, bekerja sama dengan bidang lain terkait program kerja yang kami laksanakan. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian tentang program kerja yang ada di bidang keagamaan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Keagamaan. Perkenalkan, nama saya Yulia Putri Ayu Anggraini, selaku Ketua Bidang Keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, periode 2020-2021. Baik, di sini saya selaku Ketua Bidang Keagamaan ingin memaparkan beberapa program kerja yang kami miliki. Adapun program kerja yang kami miliki adalah yang pertama, PHBI atau Peringatan Hari Besar Islam, yang mana kegiatan ini akan kami selenggarakan setiap ada peringatan-peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Nuzulul Quran atau yang lainnya. Program kami yang selanjutnya adalah pelatihan tahsin dan maulid. Nah, pelatihan tahsin dan maulid ini akan kami selenggarakan setiap bulannya, yang mana untuk peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah dari mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian proker selanjutnya adalah HMJ Peduli. HMJ Peduli ini adalah sebuah wadah untuk menampung sumbangan dari beberapa kawan-kawan untuk teman-teman kita yang terkena musibah, baik itu dari keluarganya yang meninggal atau dari bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah kegiatan mading. Nah, mading ini akan kami selenggarakan setiap 2 minggu sekali, yang mana isi dari mading tersebut adalah tentang keagamaan atau tentang keislaman. Dan untuk isi madingnya sendiri pun berbahasa Arab. Program kerja yang selanjutnya adalah kajian bulanan. Nah, kajian bulanan ini akan kami selenggarakan setiap bulannya, yang mana untuk pesertanya adalah mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab itu sendiri, dan untuk pematerinya akan kami ambil dari dosen jurusan bahasa Arab itu sendiri. Ya, kemudian adalah Maulid Habsi, yang mana kegiatan ini akan kami selenggarakan setiap malam Jumat di awal bulan setiap bulannya. Mungkin itu saja pemaparan program kerja yang kami miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Firdaus Saidi, selaku Sekretaris Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota dan Kewirausahaan, ingin menjelaskan apa itu bidang pengembangan sumber daya anggota dan kewirausahaan. Bidang ini adalah bidang yang bergerak dalam hal pengembangan sumber daya anggota, baik itu untuk soft skill maupun hard skill bagi pengurus himpunan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab. Dan juga bidang ini bergerak dalam hal berwirausaha maupun memberikan pembelajaran tentang wirausaha. Adapun fungsi bidang ini adalah yang pertama untuk pengembangan kemampuan sumber daya anggota himpunan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian himpunan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah bekerja sama dengan bidang-bidang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mauli Muhammad Siddiq, di sini sebagai Ketua Bidang PSDA Pengembangan Sumber Daya Anggota dan Kewirausahaan. Jadi izinkan saya di sini untuk sedikit memaparkan mengenai program kerja dalam masa kepengurusan. Yang pertama yaitu menyediakan koperasi belajar. Koperasi belajar di sini berisikan berupa makanan, minuman, alat-alat tulis ataupun yang lainnya. Yang mana nanti kami membuka kerjasama dengan mahasiswa pendidikan bahasa Arab khususnya yang ingin berwirausaha, maka dipersilakan bisa bekerja sama dengan koperasi belajar HMJ. Terus kemudian kami juga menyediakan pemesanan kitab dalam artian kami membantu para mahasiswa PBA yang kesulitan dalam mencari kitab-kitab yang menunjang dalam pembelajaran pendidikan. Terus selanjutnya kami mengadakan pelatihan untuk anggota HMJ sendiri, yaitu berupa pelatihan surat menyurat, pelatihan laporan pertanggungjawaban, dan latihan masalah desain. Kemudian kami juga membuka atau melaksanakan open aid promote mengenai kegiatan, terus barang-barang atau produk, dan yang terakhir yaitu acara makrab yaitu malam keakraban untuk anggota
HMJ terkhususkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.